Arnay memberikan informasi kepada sahabat Vita yang ada di rumah yang ingin berkonsultasi dengan dokter spesialis di RKZ Surabaya bisa melalui layanan telemedicine kami dengan melalui WhatsApp di nomor 0819 1600 5700. Di nomor 0819 1600 5700. Dan bagi sahabat Vita yang nanti akan mendapatkan resep penebusan obat bisa melalui layanan kami, layanan antar obat, nanti mudah saja ya dengan melalui WhatsApp di nomor 0819 1600 5200 di 0819 1600 5200. Mau diantar kemana? Luar kota bisa, luar pulau bisa, mudah ya sahabat Vita. Nah, buat sahabat Vita yang harus atau ingin berperiksa ke RKZ Surabaya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena RKZ Surabaya aman dan sudah menerapkan protokol kesehatan. Bisa memanfaatkan layanan rawat jalan di Gedung Santo Yosef dan sekarang lebih mudah lagi karena bisa melakukan reservasi terlebih dahulu melalui WhatsApp di nomor 0819 1600 7300 di nomor 0819 1600 7300. Oke sahabat Vita, hari ini siapakah narasumber kita? Tunggu dulu, setelah yang satu ini tetap di Cangkruan Sehat, nggak cuma cangkruk. Kembali lagi di Cangkruan Sehat, nggak cuma cangkruk. Bersama Arnay sudah hadir Dr. Jemi Kurniawan, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher. Selamat pagi Dr. Jemi. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya? Luar biasa sehat. Luar biasa ya Dr. Jemi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang musim pancaroba ya Dokter. Pancaroba ini kita di masa-masa yang sekarang ini ya terutama kita kadang dilema ya. Mana influenza, mana yang dikarenakan karena virus corona. Nah, sebenarnya pancaroba itu apa sih, Dokter? Ya, begini ya. Jadi kita ke definisi dulu. Definisi dari pancaroba itu ya. Betul. Pancaroba itu adalah masa transisi ya, masa transisi di antara dua musim. Jadi dari musim panas ke musim hujan atau sebaliknya. Jadi itu yang disebut sebagai musim pancaroba. Musim pancaroba. Ya. Oke. Kapan terjadinya pancaroba itu Dokter? Ya saat-saat seperti ini ya. Jadi mulai peralihan musim tadi dari musim panas ke musim penghujan atau nanti sebaliknya. Jadi dari musim di saat hujan ke musim panas juga. Seperti ini. Jadi saat-saat seperti bulan November seperti ini. Bulan November ini khususnya ya. Betul. Bahkan nanti di perakiraan cuaca di Surabaya saat ini Surabaya akan memasuki musim penghujan di akhir bulan November. Di akhir November itu baru masuk ke penghujan. Betul. Jadi saat inilah memang musim ya. Pancaroba. Pancaroba. Oke Dokter. Kenapa sih justru saat musim pancaroba ini kita kayak merasa rawan sakit gitu Dokter? Nah begini, pada saat musim pancaroba itu terjadi perubahan suhu dan kelembapan yang drastis, yang ekstrim, di mana pada saat itu si virus, bakteri atau jamur dia akan berkembang dengan baik dan pesat. Nah, seperti itu. Saat seperti ini ya. Iya. Suhu yang ekstrim, perubahan suhu yang ekstrim ini ya Dokter. Betul. Ya? Jadi dari suhu yang panas sekali ya musim kemarau, kemudian ke musim penghujan itu si virus tadi akan berkembang dengan baik. Dengan baik sekali. Oke. Penyakit apa sih Dokter yang sering muncul saat pancaroba ini? Ya, jadi ada beberapa penyakit ya yang memang lebih frekuen atau sering muncul di saat pancaroba. Yang pertama influenza. Influenza tadi ya Dokter ya. Ya. Kemudian lagi bisa diare. Diare juga bisa. Ya. Kita waspada Jawa Timur juga demam berdarah, dengue. Berikutnya lagi ISPA. ISPA gitu, ini ya, infeksi saluran pernafasan atas ya. Oke, nah tadi dokter menyebutkan salah satunya influenza ya Dokter.
Gejala influenza itu apakah termasuk batuk pilek atau ada gejala lain seperti meriang gitu atau bagaimana dokter? Ya, jadi influenza itu suatu penyakit yang terdapat beberapa gejala. Ya, salah satunya meriang. Ya, meriang itu juga termasuk ternyata ya. Panas-panas yang tidak terlalu tinggi. Ya, memang pada beberapa orang bisa panas tinggi. Ya, tapi cenderung panasnya meriang. Kemudian ada pilek. Ya, pilek yang encer. Ya. Kemudian disertai bersin-bersin. Disertai bersin-bersin juga ya. Kemudian nyeri-nyeri badannya. Ya, bisa nyeri otot. Badannya terasa capek semua. Dan nyeri tenggorokan juga bisa. Seperti itu. Tapi sampai batuk juga bisa dokter? Bisa, batuknya pun bisa batuk yang produktif, yang lendirnya banyak, atau batuk kering. Oke, ternyata batuk, pilek, meriang itu termasuk gejalanya juga ya dokter ya? Betul sekali. Oke, nah sebenarnya influenza ini disebabkan karena apa dokter? Nah ini, jadi kembali ke definisi ya, arti dari influenza. Jadi influenza itu kan sering disebut juga dengan flu. Ya, jadi suatu penyakit ya yang disebabkan oleh virus influenza. Dan dia itu menyerang saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorok sampai paru-paru. Dan memang si virus ini kalau menyerang tubuh manusia bisa sembuh sendiri si manusia tadi karena ada kekebalan tubuh alami yang melawan virus influenza tersebut. Oh, ternyata bisa sembuh sendiri sebenarnya dokter ya. Dengan catatan kondisi si manusia yang terserang virus tadi fit ya, baik sehat untuk melawan si virus tadi, kekebalan tubuhnya. Jadi seperti itu. Jadi dia memang harus fit untuk melawan si virus ini tadi ya dokter. Betul, ya. Nah dokter kan sekarang lagi marak-maraknya virus corona ini ya, virus flu dan virus corona. Gimana sih cara membedakannya dokter? Apakah ada gejala khususnya atau pemeriksaan khususnya untuk membedakan kedua ini dokter, bagaimana? Ya begini ya, memang antara virus influenza dan virus COVID-19 ini, kalau memang gejalanya virus COVID-19 itu ringan, jadi mirip-mirip karena yang ya, dokter, ya? Diserangnya sama, infeksinya menyerang saluran napas bagian atas. Seperti gejala demam, mungkin ada pilek, mungkin ada nyeri-nyeri sama, tapi dari literatur itu ada yang membedakan ya untuk sebagai gejala dari infeksi virus influenza dan juga infeksi virus COVID-19 ya. Salah satunya itu pilek ya. Kalau influenza itu pileknya cenderung bening ya, meler ya. Orang sini bilangnya meler ya, encer, kemudian disertai bersin-bersin ya, tersumbat juga bisa ya. Pada COVID-19 lebih jarang. Lebih jarang untuk meler itu aja dokter ya? Meskipun bisa, tapi lebih jarang. Bisa tapi jarang. Iya. Berikutnya yang kedua, itu pada COVID-19 bisa terjadi kehilangan indera pembauan ya, penciuman atau indera pengecapannya menghilang mendadak. Menghilang secara mendadak? Iya. Sedangkan tiba-tiba nggak bisa ngerasa, nggak bisa cium gitu. Iya, nggak bisa bau apa-apa. Dan terjadinya mendadak. Itu bedanya. Meskipun pada influenza juga bisa ada keluhan seperti itu, tapi biasanya pada influenza lebih jarang dan bertahap, tidak mendadak seperti pada COVID-19. Iya, kalau COVID-19 langsung tiba-tiba dia. Ternyata itu yang membedakan ya dokter ya. Pada influenza biasa bisa juga kehilangan indera penciuman dan pengecap itu, tapi nggak mendadak seperti di COVID-19 ya dokter ya. Betul. Oke. Nah dokter, kita kan ada vaksin influenza. Sebenarnya perannya vaksin flu ini apa sih dokter? Ya, begini. Jadi vaksin itu kan bukan untuk terapi ya. Vaksin itu pencegahan. Pencegahan ya dokter. Ya, salah satu infeksi saluran pernapasan atas ini kan disebabkan oleh virus influenza yang sudah terdeteksi namanya ya, virusnya virus influenza. Dan sudah ditemukan vaksinnya. Ya, jadi vaksinnya itu bisa dilakukan untuk influenza. Sudah beredar di pasaran, bisa dilakukan setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali ya dokter ya? Bahkan di rumah sakit kita ya, di RKZ ini ada bisa dilakukan dokter. Dan itu dilakukan dengan safe di sini ya. Iya, betul sekali. Dengan aman, dengan protokol kesehatan yang baik, dan juga nanti di screening siapapun yang akan melakukan vaksin tersebut supaya dalam tata laksananya aman. Aman, oke. Nah, seperti itu ya sahabat Vita. Nah, bagi sahabat Vita yang ingin melakukan vaksin influenza, bisa ke RKZ Surabaya melalui Pondok Sehat.
nanti bisa melakukan reservasi terlebih dahulu ya sahabat Vita. Bisa dicatat nomornya di 081 97 98 9900 ya. Di nomor 081 97 98 9900 ya. Nah, tadi vaksin influenza. Nah, Are mau tanya nih laki dokter. Sebenarnya vaksin flu ini pada anak atau balita aman nggak sih dokter, atau ada batas usianya? Bagaimana? Jadi begini, vaksin influenza itu kan tujuannya untuk merangsang tubuh menimbulkan kekebalan ya, respon imun ya. Karena si penyakit influenza ini jelas memerlukan suatu sistem imun tubuh untuk melawannya. Dan vaksin influenza ini bisa diberikan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Jadi anak-anak pun yang diizinkan atau yang direkomendasikan di atas umur 1 tahun. Di atas umur 1 tahun. Betul, ya, sudah ya? boleh ya. Tapi tidak boleh memang misalkan anak masih kondisi demam ya, atau lagi batuk pilek yang berat, kemudian divaksin, sebaiknya ditunda dulu. Harus dalam kondisi fit dulu ya Fit, dokter ya. Ya, jadi sebaiknya supaya kekebalan tubuh nanti yang tumbuh pada si orang yang divaksin tadi responnya baik. Jadi itu bisa diulang juga setiap tahun. Setiap tahun sekali ya setahun dokter sekali. ya. Dari usia 1 tahun, di atas 1 tahun ya dokter. Betul. Apakah ada batas usianya dokter? Pada usia yang usia tua ya, usia tua misalkan lebih dari 65-70 tahun ya, itu harus dengan syarat ketentuannya ada. Oh, ada syarat. Iya, jadi misalkan ada penyakit-penyakit mungkin kronis atau penyakit autoimun, itu kita harus lebih concern lagi untuk memberikan vaksin. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi konsultasi dulu ke dokter spesialisnya. Iya, untuk memastikan vaksin tersebut aman diberikan kepada pasien tersebut. Betul ya sekali, dokter. Ya. Baik dokter, terima kasih. Oke sahabat Vita, demikian penjelasan dari dokter Cemi. Nah, setelah ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Vita yang sudah kita kumpulkan. Jangan kemana-mana, tetap di Cangkruan Sehat, nggak cuma cangkruk. Kembali lagi di Cangkruan Sehat, nggak cuma cangkruk. Oke dokter Cemi, saatnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Vita yang sudah kami kumpulkan ya. Siap, dokter. Ya. Oke, yang pertama dari Anastasia Nimas. Suhu tubuh yang disebut meriangnya flu itu kisaran berapa derajat ya dok? Oke, silakan dokter Cemi menjawab. Ya, jadi suhu tubuh yang disebut meriang tadi ya, itu mulai dari 37,2 ke atas sampai di bawah 38. Sampai di bawah 38. Iya. Itu dikatakan meriang. Meriang, jadi badannya mulai ya mungkin ada respon tidak enak ya, mungkin ada rasa menggigil atau kedinginan dulu, juga, ya. Disertai peningkatan suhu tubuh yang tidak terlalu tinggi ya, di bawah 38 tadi. Ya. Ke atas sudah panas ya dokter. Panas, ya? Betul. Oke, jadi suhu tubuh yang dikatakan meriang tadi kisaran
37,2 derajat sampai di bawah 38 derajat ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Triangel. Dokter, kalau saya flu sembuhnya lama, meler terus, gimana nih? Nah, ini bagaimana dokter? Tadi kan dokter sebutkan bahwa influenza ini sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya ya dokter. Betul, ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana dokter? Nah, untuk Triangel ya tadi ya yang tanya. Triangel. Ya, jadi gini, influenza itu dari definisi tadi penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang bisa sembuh sendiri seharusnya. Dan bahkan sudah diteliti untuk sembuh dari influenza ini bisa antara 2 sampai 7 hari. 2 sampai 7 Iya. hari ya, dokter. Tapi kenapa pada tadi siapa Triangel ya namanya Triangel ya. tadi, ya. Nah, kenapa kok sampai melernya terus sembuh-sembuh, bertahan? ya. Nah, itu bisa karena 2 ya. Yang pertama karena sistem kekebalan tubuhnya kurang baik. Nanti saya bagikan tips di akhir acara ini iya, ya. Siap. Nah, sahabat Vita jangan kemana-mana ya. Ya. Tunggu setelah ini ada tips dari Dokter Cemi gimana untuk menjaga tubuh tetap fit. Nah, yang kedua influenza itu kan disebabkan oleh virus. Lah itu bisa secara tidak sengaja terinfeksi bakteri. Jadi ada infeksi virus di dalamnya, terus kemudian ditambah bakteri yang lagi, masuk. dokter. Itu biasanya menimbulkan gejala yang lebih berat. Oh, jadi makanya itu yang nggak bisa sembuh-sembuh Iya, sekali, iya. lama sembuhnya. Itu diperlukan, itu bisa dengan obat-obatan biasa sudah, obat yang ada di toko seperti itu responnya kurang baik. Sebaiknya konsultasi ke dokternya. Dokter, Mungkin ya. perlu suatu pengobatan yang lebih tepat atau mungkin perlu antibiotik bila dokter tersebut memeriksa ada kecenderungan infeksi bakteri. Jadi diberikan obat ya. Ya. Jadi biar nggak asal kasih obat, lebih baik konsultasikan ke dokter spesialis ya sahabat Vita. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Triangel lagi. Apakah vaksin influenza bisa cegah COVID? Oke, gimana ini dokter? Silakan. Ya, jadi vaksin influenza itu untuk mencegah penyakit influenza supaya tidak berat. Yang namanya vaksinasi kan seperti itu. Mencegah ya dokter iya, ya. Jadi berbeda. Antara virus influenza dan virus COVID itu penyebabnya berbeda. Jadi tidak bisa saya diinjeksi atau divaksin influenza supaya tidak kena virus COVID. Jadi belum bisa, sama sekali belum ada penelitiannya. Itu sendiri-sendiri nanti vaksinnya. Jadi beda lagi ya dokter ya. Nah, oke, jadi begitu ya Triangel atau sahabat Vita yang di rumah. Ternyata vaksin influenza tidak bisa mencegah COVID-19. Oke sahabat Vita, gimana? Sudah puas dengan jawaban Dokter Cemi yang tadi? Nah, jika belum, bisa melakukan atau mengirimkan DM ke Instagram kami @rkset_surabaya atau di kolom komentar di postingan YouTube channel RKZ Surabaya. Nah, setelah ini kita akan membahas mitos yang beredar di masyarakat seputar influenza. Oke, Dokter Cemi sudah siap ya? Siap, ya baik. Mitos atau fakta yang pertama, orang sehat tidak perlu vaksin flu. Mitos atau fakta, dokter? Itu mitos. Mitos ya, dokter? Iya, jadi begini, vaksin itu kan tujuannya untuk membuat tubuh kita merespon terhadap si virus influenza tadi. Ya. Jadi faktanya orang sehat tetap perlu vaksin influenza. Dan itu 1 tahun sekali, seperti 1 tahun sekali, ya. Oke. Masuk ke mitos atau fakta yang kedua. Vaksin flu buat kamu terhindar dari penyakit flu selamanya. Mitos atau fakta, dokter? Itu suatu mitos. Mitos juga. Ya, karena vaksin flu ini perlu diulang. Jadi setiap 1 tahun sekali diulang untuk vaksin berikutnya supaya kekebalan tubuh kita baik, respon terhadap virus influenza yang dari luar supaya tubuh kita bisa melawan dengan kuat si virus ini tadi ya. Jadi dilakukan berkala 1 tahun 1 kali ya. Oke. Yang ketiga, mitos atau fakta yang ketiga, udara dingin jadi penyebab flu. Nah, mitos atau fakta, dokter? Itu juga mitos ya. Jadi yang betul udara dingin itu tidak menyebabkan langsung flu. Ya, tapi itu bisa secara tidak langsung ya, tidak langsung karena di mana kita kena udara dingin pada orang tertentu sistem kekebalan tubuhnya akan menurun. Nah, dengan sistem kekebalan tubuh menurun saat ada virus influenza
itu bisa terserang atau menjadi sakit seperti tadi. jadi tidak langsung seperti itu. Oke. Kalau kekebalan tubuh si orang tersebut baik, bahkan dalam cuaca dingin pun tetap aman seperti itu. Jadi kalau kekebalan tubuhnya bagus, meskipun dingin atau panas, ya tetap tidak akan Betul. mudah terserang virus itu ya dokter. Betul sekali ya. Oke, kita akan masuk kepada mitos atau fakta yang keempat. Flu bisa diobati di rumah. Nah, mitos atau fakta dokter? Itu fakta, betul ya. Jadi influenza seperti yang saya bilang tadi, itu kan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dan bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri dengan rentan waktu sampai 7 hari tadi ya dokter ya. 2-7, asalkan kekebalan tubuh kita baik ya. Dan juga perlu ada tips dan triknya supaya gimana sih supaya tubuh kita itu merespon virus, supaya virus tadi dapat kita lawan, dapat kita bunuh oleh kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi bisa. Dan jangan lupa virus influenza ini bisa diikuti oleh infeksi yang lain, terutama bakteri. Saat infeksi bakteri itu masuk ke tubuh kita, gejalanya akan lebih berat. Jangan lupa untuk temui atau periksa ke dokter ya. Bisa ke rumah sakit RKZ ya, supaya kita bisa mengevaluasi apakah penyakitnya ini perlu terapi atau pengobatan lebih lanjut. Jadi seperti itu ya. Oke, begitu ya sahabat Vita. Untuk sahabat Vita yang ingin berperiksa bisa melalui telemedicine RKZ Surabaya atau datang langsung ke layanan rawat jalan di Gedung Santo Yosef RKZ Surabaya. Oke, kita akan masuk kepada mitos atau fakta yang kelima. Saat flu tidak boleh berolahraga, mitos atau fakta dokter? Itu juga fakta atau mitos. Jadi itu adalah mitos. Ya, jadi mitos. Saat flu masih boleh berolahraga, bahkan olahraga yang ringan itu baik. Karena itu akan meningkatkan sel-sel sistem imun kita untuk melawan si virus tadi. Ya, tapi perlu sebagai catatan, saat kondisi Anda memang kondisinya sangat lemah ya, lagi drop sekali disarankan istirahat dulu. Karena salah satu pengobatan untuk flu harus istirahat yang cukup. Tapi kalau cuma sekedar olahraga yang ringan disarankan boleh. Ya. Ternyata untuk sahabat kita yang sedang flu, yang tidak sampai istilahnya ngedrop, boleh melakukan olahraga ringan dan diharuskan sebenarnya ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita juga. Ya, kita akan masuk kepada mitos atau fakta yang keenam. Wanita menyusui yang rentan flu tidak perlu menyusui. Saya ulangi, wanita menyusui yang rentan flu tidak perlu menyusui. Bagaimana dokter? Ini mitos atau fakta? Itu jelas mitos. Ya, karena faktanya tidak seperti itu ya. Jadi menyusui harus tetap lanjut. Bahkan meskipun di kondisi flu. Ya, bahkan di ASI itu ada namanya antibodi yang diberikan ke babynya, ke bayinya supaya ada kekebalan tubuh. Tapi jangan salah, penularan influenza itu kan dari saluran pernafasan ya. Jangan lupa si ibu saat menyusui atau dekat dengan anak gunakan masker ya, seperti itu. Si anak nggak sampai ketularan juga ya dokter. Betul ya. Ya tiba-tiba menyusui bersin ya. Nah, si anaknya juga ya dokter. Bersin, batuk tanpa filter seperti masker ini itu akan bisa, apalagi saat menyusui ya, itu akan si virus tadi bisa ya berterbangan ke daerah mulai dari atas mata, hidung dan mulut si babynya. Iya, betul. Ternyata boleh menyusui dengan catatan sebisa mungkin pakai masker ya, jangan sampai si bayi tertular langsung ya dokter ya. Kasihan babynya ya. Kita akan masuk kepada mitos atau fakta yang ketujuh atau yang terakhir. Minuman dingin bikin flu. Nah, mitos atau fakta, dokter? Itu juga mitos. Mitos ya dokter. Ya, jadi minuman dingin itu tidak membuat flu ya, kecuali memang si orang tersebut alergi misalkan, itu bisa menimbulkan gejala-gejala, responnya bisa seperti gejala flu, bersinkah, melerkah, jadi bisa seperti itu. Tapi yang apa sih yang faktanya yang tidak baik itu, misalkan habis makan pedas atau panas minum es ya, air dingin. Nah, itu yang menyebabkan saluran pernapasan kita atau saluran makan kita jadi tidak sehat. Karena dari pedas ke dingin, pedas ke dingin, panas ke dingin ya, terus panas lagi makanan seperti itu. Nah, itu istilahnya saluran makan kita atau saluran napas yang bagian atas ini jadi iritatif, jadi iritasi. Kalau iritasi, si virus apapun virus itu gampang masuk ke saluran
pernapasan atas atau saluran makan yang bagian atas ini, dan kita akan jadi sakit. Oh iya, ternyata ya enggak benar juga ya dokter ya, Ya. kalau habis makan panas minumnya es gitu, kasihan si Betul. makan ini juga ya, Ya. saluran pernafasan kita ya dokter Ya. ya. Tapi belum tentu juga, ayo kamu kebanyakan makan es, kebanyakan minum es nanti pilek. Nah ternyata belum tentu semua orang seperti itu ya Belum dokter tentu ya. Oke, nah demikian ya sahabat Vita, mitos yang beredar di sekitar kita sudah terjawab oleh Dokter Jamie. Nah, setelah ini akan ada tips bagaimana menjaga tubuh kita agar tetap fit di musim pancaroba seperti ini. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Cangkruan Sehat, nggak cuma cangkru. Kembali lagi di Cangkruan Sehat, nggak cuma cangkru. Oke sahabat Vita, Dokter Jamie Kurniawan ini praktek di RKZ Surabaya ya. Setiap hari Senin dan Kamis di jam 12 sampai 14 siang. Dan hari Sabtu di jam 10 sampai jam 12 siang. Serta sore juga ada ya dokter ya? Ya, ada. Di hari Selasa dan Jumat jam 6 sampai jam 8 malam. Nah, jika sahabat Vita ingin periksa ke Dokter Jamie, bisa melakukan reservasi terlebih dahulu di nomor yang sudah Arne sebutkan tadi, di nomor 0819 1600 7300. Di nomor 0819 1600 7300. Nah, setelah ini Dokter Jamie akan menyampaikan gimana sih dok tips agar tetap fit di masa pancaroba ini atau di musim pancaroba seperti ini ya. Silakan Dokter Jamie. Ya, terima kasih. Jadi untuk menghadapi musim pancaroba seperti saat ini, supaya tidak terserang penyakit yang sering muncul saat pancaroba, yang kita bahas saat ini kan influenza tadi ya. Betul. Saya akan bagikan tips gimana supaya tubuh kita itu lebih fit dan mempunyai kekuatan untuk melawan si virus tadi. Virus yang pertama itu dengan sering cuci tangan ya. Sering cuci tangan ini merupakan kebiasaan hidup sehat kita ya pada saat masa non pandemi dan apalagi pandemi seperti ini sekarang ini. Harus ya dokter ya. Ya, betul. Yang kedua, tidur yang cukup. Apa sih tidur yang cukup itu? Untuk dewasa itu 7 sampai 8 jam sehari. 7 sampai 8 jam sehari. Ya. Kemudian untuk anak-anak 9 sampai 11 jam sehari. 9 sampai 11 jam sehari. Lebih lama ya dokter ya? Iya, untuk anak-anak beda, karena dewasa kan juga harus bekerja dan lain-lain. Ya. Berikutnya yang ketiga, makan yang cukup dan teratur. Ya, ini penting kata teratur juga ya. Berikutnya tambah dari makanan yang tadi, tambah porsinya sayur dan buah-buahan. Jadi makanan bergizi ya iya, dokter ya. Karena itu mengandung antioksidan yang baik untuk kita. Yang keempat itu minum air putih minimal 8 gelas sehari. 8 gelas sehari ya dokter ya. Karena itu sangat baik untuk hidrasi tubuh kita. Ya. Berikutnya lagi adalah olahraga. Nah, yang disebut dengan olahraga. Olahraga bagi yang belum terbiasa olahraga ya olahraga ringan ya. Yang sudah terbiasa olahraga ya olahraga yang berat pun juga tidak masalah, baik-baik ya, aja. Kemudian lagi konsumsi vitamin C. Konsumsi vitamin C ini kan tips yang keenam ya. Jadi vitamin C yang baik yang dari makanan dan sayur-sayuran.
apa itu buah misalkan ya. Iya. Buah yang tinggi vitamin C, jambu, biji. Iya. Ada buah kiwi, stroberi, pepaya, jeruk, bahkan tomat. Iya, banyak ya dokter ya Betul. sumber vitamin kita. Nah, Iya. iya. Untuk sayur-sayuran yang tinggi vitamin C, brokoli. Iya. Kemudian ada kubis dan juga paprika. Paprika juga Iya. ternyata kaya akan vitamin C ya Betul. dokter. Jadi vitamin C itu akan membantu sel-sel imun kita untuk melawan si virus tadi. Tadi Ya. ya. Itu 6 tips ya, yang saya berikan untuk menghadapi atau bisa meningkatkan imun kita di saat musim pancaroba seperti sekarang ini. Oke. Ya, sahabat Vita, demikian ya tips dari Dokter Jamie gimana menjaga tubuh kita agar tetap fit. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk Dokter Jamie atas Sama-sama. tipsnya dan informasi seputar influenza yang sudah diberikan kepada kami semua ya. Terima kasih juga kepada RKC Surabaya yang sudah memberikan informasi-informasi positif yang sangat berguna untuk kita dan sahabat Vita semua. Terima kasih juga untuk sahabat Vita yang udah bergabung di YouTube channel RKC Surabaya dan di Instagram RKC Surabaya. Nah, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan share YouTube channel RKC Surabaya ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram RKC Surabaya di @RKZ-Surabaya @kaset_Surabaya. Oke, terima kasih juga kepada Creative Squad. Ya, jangan lupa hari Kamis ada ruang tamu Ting Tong bersama Mbak Nimas. Dan sampai jumpa di cangkruan sehat berikutnya. Salam sehat, bye-bye.